Mohon izin Bapak dan Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, tidak bosannya kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Habibullah SE, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu majelis guru dan karyawan. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu orang tua wali dari siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Padang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada kesempatan ini. Inilah kesempatan kita untuk bertatap muka, melihat bagaimana perkembangan anak Bapak Ibu selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Padang. Teristimewa kepada anak-anak kami kelas 10, 11 dan 12 yang hari ini akan melihat proses pembelajarannya kurang lebih 1 semester atau 6 bulan di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Saidina Ali tadi, bahwa mulai tahun pelajaran 2022-2023 kita SMK Muhammadiyah 1 Padang itu menggunakan 2 jenis kurikulum. Mungkin Bapak Ibu itu sudah ada yang mengetahuinya. Untuk kelas 11 dan 12 atau bahasa dulunya kelas 2 atau kelas 3 nya itu menggunakan kurikulum K13, masih melanjutkan sampai dia tamat nanti. Dan khusus kelas 10 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ini bedanya Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada kurikulum Merdeka, rapor anak Bapak Ibu yang diterima tadi ada 2 jenis. Ada 2. Yang pertama dikatakan sebagai rapor intrakurikuler. Lapor intrakurikuler ini ke proses belajar anak Bapak Ibu selama atau di dalam proses PBM. Itu 1. Belajar agamakah dia, PKN dia atau yang lainnya, itu rapor intrakurikuler. Yang kedua Bapak dan Ibu adalah rapor P5 namanya. Apa itu P5? P5 ini Bapak dan Ibu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gola dari pusat, dari kementerian, dari pemerintah yang mengatur. Nah, jadi anak-anak kita di sekolah manapun nantinya diharapkan mempunyai sikap sebagai pelajar Pancasila. Itu harapan pemerintah. Makanya setiap sekolah diwajibkan ada pembelajaran khususnya Bapak dan Ibu. Kita di SMK Muhammadiyah secara materi itu sudah kita ajarkan di awal semester kemarin. Nah, secara proyeknya inilah karya-karya anak Bapak Ibu tadi. Salah satunya adalah poster anti bullying. Itu adalah salah satu karya proyeknya. Video yang ditampilkan tadi itu adalah salah satu bentuk proyeknya. Video itu kami cuma tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu hanya mengarahkan judulnya stop atau anti bullying, anti perundungan. Itu anak Bapak Ibu mengeksplor dirinya jo kawan-kawannya baanan rancak tadi. Apa cara perannya? Kena wak cali tadi kan
perannya itu kan cocok, bagus. Ambo pertama mencari video anak bapak ibu ketika awal melihat, yo tagak belum ramah ambo. Di luar perkiraan ambo, anak bapak ibu bisa memerankan, bisa menggali kreativitasnya sehingga bisa memunculkan video yang seperti itu. Tagak belum ramah ambo. Tak menyangka ambo anak SMK Muhammadiyah kelas 1 itu berhasil. Karena inilah salah satu tuntutan dari profil pelajar Pancasila tadi, anak-anak kita itu mempunyai sikap kreatif. Itu salah satu Bapak. Tidak menyangka kita gambar-gambar anak Bapak Ibu bisa seperti itu. Ini adalah salah satu memunculkan sikap kreatif tadi pada pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, harapan dari pemerintah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di rapornya, itu pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah itu seperti apa? Yang pertama, nanti diinginkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui profil pelajar Pancasila tadi. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Itu salah satu kami mendidik sikap tadi Bapak dan Ibu di video sudah dilihat tadi, bergotong royong. Kemudian yang berikutnya mandiri. Mandiri konya mampu hidup di kakinya sendiri, berkarya sendiri seperti yang tadi, memunculkan ide-ide. Kemudian yang berikutnya bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini sekolah sesuai dengan program pemerintah tersebut Bapak dan Ibu, itu mencanangkan atau memberikan proyek-proyek kepada anak-anak kita. Nah, di dalam P5 ini Bapak dan Ibu, itu ada beberapa tema yang wajib diajarkan kepada setiap anak selama belajar. Di rapor anak Bapak Ibu mulai dari kelas 1 ini sampai nanti ke kelas 3 itu tetap 2 menerima rapor. Tema-tema yang diajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan instruksi dari pusat, itu ada gaya hidup berkelanjutan, ada materi khusus. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Tuh anak Bapak Ibu kemarin setelah kita ajarkan secara teori, kita bawa anak Bapak Ibu mengunjungi Museum Aditya Warman kemarin. Kalau ada minta piti untuk biayanya, ongkosnya, jauh makannya, petang. Kita bawa ke sana. Di sana anak-anak ini melihat bagaimana perkembangan budaya alam Minangkabau. Ini yang kearifan lokal nanti. Dia sampai kelas 3 nanti akan tetap belajar seperti itu. Kemudian yang berikutnya nanti juga akan diajarkan kepada anak-anak kita Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi bangun jiwa raga. Bangun jiwa raga itu yang materinya tentang bullying tadi Bapak dan Ibu. Ini yang sudah kita ajarkan. Pada semester ini ada 3 yang sudah kita ajarkan. Yang pertama tadi adalah kearifan lokal, yang kedua bangun jiwa raga. Pokoknya bullying Pak, anti bullying. Anak-anak lepas kalau inyo dibullying, mengapa atau bagaimana harus bersikap. Inyo jo kawannya harus bersikap, tidak boleh bullying. Dan yang ketiga yang sudah kita ajarkan pada semester ini adalah kebekerjaan. Kebekerjaan ikon semester ini Bapak dan Ibu, anak Bapak Ibu mungkin akan dibawa untuk mengunjungi dunia usaha, dunia industri. Inyo akan mencari sebenarnya industri itu. Nah, jadi ini rapor yang akan Bapak Ibu terima. Nilainya itu tidak berupa angka. Dado angka 70, dado angka 60 dan seterusnya. Di sana akan berbunyi deskripsinya. Masih berkembang dia, masih belum berkembang, sangat berkembang dan seterusnya. Serupa rapor anak TK kira-kira.
Pernah cari rapor anak TKO Bapak dan Ibu? Kira-kira bunyinya di rapor P5 itu seperti itu deskripsinya. Bu caliek jo itu jangan diangko saja di caliek. Jangan diangko saja Bapak Ibu caliek. Di rapor P5 itu menunjukkan karakter anak awak masing-masing. Kok ada materi bergotong royong banyak. Kok ada materi mengenai umpamanya berpikir kritis banyak. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, karena kurikulum ini baru dan kita di SMK Muhammadiyah juga baru melaksanakan, makanya ini perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga memahami korapolog. Itu yang sangat penting sebenarnya. Karena itu menggambarkan sikap karakter anak-anak kita. Terutama sesuai yang disampaikan oleh pemerintah tadi, harapan dari pemerintah tadi adalah pelajar Pancasila. Tahun besok bisa jadi tidak model ikut oleh Bapak dan Ibu, karya anak Bapak Ibu, bisa jadi yang lain nanti. Untuk itu harapan kami, mohon Bapak Ibu juga motivasi anak-anak di rumah untuk berkreasi, memunculkan ide-idenya. Ini ada beberapa bagian yang kita tampilkan karya-karya dari anak-anak kita. Itu juga rapor itu di samping intra, Bapak Ibu juga memperhatikan rapor P5-nya. Itu bagian dari pembelajaran dari anak-anak kita. Sampai kelas 2, sampai kelas 3, itu semuanya materi. Ada 8 materi yang dipelajari. Berkarya dan berteknologi, kewirausahaan juga nanti ada, suara demokratis nanti juga ada. Semester ini akan berbeda lagi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Proyeknya bisa jadi beda lagi. Mohon Bapak dan Ibu sarankan anak-anak untuk berkreasi seperti itu. Nah, mungkin itu pengenalan kepada Bapak dan Ibu. Rapor dari siswa kelas 10 ada 2 jenis. Mudah-mudahan kedua-duanya menjadi perhatian Bapak dan Ibu, karena itu juga merupakan bagian dari pembelajaran anak-anak kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu dan anak-anak kami, saya akan menyampaikan peringkat-peringkat kelas langsung